Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang khauf pasti takwa. Karena semulia-mulia di sisi Allah adalah takwa. Kemuliaan Allah, kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Dalilnya itu. Jadi kadang-kadang yang membedakan semua umat sama potongannya. Tapi yang paling mulia adalah orangnya yang berada di sisi Allah. Dan senantiasa di mana juga pun orangnya kada pernah lupa. Banyak mengingat Allah, sedikit lupa bisa. Itu orang yang takwa. Di luar ibadah ataupun di dalam ibadah bagiannya. Itu namanya atqakum. Artinya bahwasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang terlebih takut akan Allah Ta'ala. Karena yang tahu sudah di dalam rahasia dirinya, sudah lebur dirinya kepada Allah, kada ada mengakui apa-apa, dan batang tubuhnya nang zahir adalah daripada kebesaran Allah. Itu sudah karam di dalam laut keasaan. Kada ada lagi merasa memiliki dirinya. Inilah yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakan sembahyang bila hati kita kada ingat senantiasa di dalam mengerjakan sembahyang, belum sempurna takwa kita kepada Allah di dalam sembahyang, apalagi di luar sembahyang. Di luar sembahyang kita banyak gawian yang lain, gawian masalah dunia. Barangkali atau karep kali kita karena bersengatan memperhatikan, memikirkan gawian dunia ini kayak apa supaya berhasil, kira-kira banyak lupa daripada ingat. Tapi syukur alhamdulillah apabila di dalam sembahyang itu ingat. Makanya dalam sembahyang itu penting berdiri betul, istihdarkan diri yang betul, kemudian mengangkat takbir. Mulai mengangkat takbir sampai salam, kada keluar daripada pemeliharaan yang ada di dalam rahasia batinnya kepada Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekurang-kurangnya di dalam sembahyang. Adapun yang di luar sembahyang itu senantiasa, nang di luar sembahyang senantiasa orang yang takwanya. Di dalam sembahyang, memulai sembahyang sudah istihdarnya, hadir dirinya yang sebenar-benar rahasia dirinya, panah dirinya kepada Allah, batinnya, batang tubuhnya panah kepada kebesaran Allah. Itu yang sebenar-benarnya tadi takwa. Apabila di luar daripada 5 waktu, dirinya sudah sampai di situ, apapun yang dikerjakannya asal jangan yang jahat, itu termasuk ibadah. Karena dirinya perasaannya tidak ada memiliki perasaan apa-apa, hanya milik Allah. Satu aja di dalam dirinya yang memiliki perasaan itu selain daripada Allah kada ada. Apabila melihat berarti dari Allah. Apabila sudah melihat dari Allah, kada ada kita yang melihat, itu sudah dinilai oleh Allah, ibadah. Pandangaran, bila kita kada merasa kita yang mendengar, sudah kembali kepada Allah, berarti ibadah. Perkataan seperti ini, gerak dan diam, semuanya tidak ada yang memiliki selain daripada zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat hayyun yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
halaman 36. Nah, 36 sebelahnya. Nah, tuh. Itu yang sebenar-benarnya takwa. Benar menjunjung perintah, menjauhi larangan, benar. Menjauhi larangan. Nah, ingat senantiasa, lupa itu larangan. Hah? Lupa itu larangan, dilarang oleh Allah. Janganlah lupa. Apalagi dalam sembahyang. Aqimis sholata di zikri. Ikam nak mengerjakan sembahyang itu jangan pada ingat lawan aku. Nah, satu. Apabila sudah mengerti bahwasanya segala apapun yang berlaku di dalam alam ini kada lepas daripada sifat hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama basar dari kalam dari Allah. Berarti kita ini hanya menampakkan itu. Sampai Johor nampakkan Johor, sampai asar pokoknya 5 rakaat 5 waktu itu dinampakkannya sudah. Nang di luar daripada 5 itu bang lupa. Nah, nang di luar daripada 5 ini, iya nang senantiasa jangan keluar daripada itu. Siapa? Jangan keluar daripada siapa orang nang bersifat hayat, ilmu, iradat, kuratnya, basar kalam. Siapa nang bernama Allah? Siapa nang berkelakuan? Disitulah ma'rifat kita, keputusan batin kita, keputusan diri kita. Jangan ada rasa memiliki diri. Berarti semua milik siapa? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan, berarti ampun sidin. Sudah rana ya. Nah, hidupnya Pak ampun siapa? Ampun sidin juga. Jadi apabila sudah pinandu, nah itu ma'rifat. Karena itihi pang orang nang dudukan, itihi orang nang berjalan, itihi orang nang belingkang, itu usahadahnya ngarannya. Apabila berimbai memuji, bagi jip mata seorang memuji juga. Nah, apabila diri kita itu sudah mesra seperti itu, nah, ada panglihat, kada ampun kita melihat orang lain, melihat yang lain. Nah, sampailah pandangan kita dari Allah kepada Allah. Nah, banyak yang dudukan dalam masjid ini semuanya mushar menyatakan adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kecokongan ini, zatnya ada, ini hambanya. Melihat nang diciptakannya itu menjadi bukti bahwa zatnya itu ada. Siapa ngaran sidin? Allah. Nama hidupan kita nih adalah zat Allah. Buktinya ada ruang hidup. Nah, ini nang inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya semulia kamu di sisi Allah karena ketakwaan kamu. Kada ada sedikit juga pun kita itu mengakui nang ada pada diri kita. Nah itu nang atqakum bujur. Nah, kita ini kada kau apa-apa juga ajar pada Allah. Tapi seorang merasa kada dua lah. Nah, melepaskan nang sehalus-halusnya ini nang paling sulit. Menyambati nyaman aja. Nah, menyurahkan orang ikhlas nyaman aja. Gurunya pengikhlas kada. Barangkali kada ikhlas juga. Nah, gitu. Tapi kita kada boleh jahat sangka lah. Nah, setiapnya nama menyambati, memadahkan kayak ini mudahan pas ya semua dari Allah. Nang penting kita maitihi diri kita sendiri. Pertama kali kita disuruh maitihi lewat guru. Apabila sudah pinandu, habis kada pinandu lagi. Nah, itu pahamlah kita. Guru menerangkan seperti ini, maulah kita tahu. Imbas sudah tahu, nah, maka itu ya sidin kada pinanduk lagi kita lawan adanya Allah. Kenapa? Apabila sampai ke situ kada ada bisi panglihat kita kada bisi akal, kada bisi ilmu, kada bisi kehendak, kada bisi iradat dan kudrat sama basar dan kalam, kada bisi kita. Siapa ampunnya itulah sifat Allah.
supaya ujar Allah Ta'ala mate umat ikam tahu bahwa dirinya itu milikku sama loh milik ikam juga, dan diri ikam kasih sayangku, mudah-mudahan umat ikam nangka itu maka dalam kasih sayangku juarnya ujar Allah Ta'ala. Nah, kita ikuti yaitu perahu itu supaya apa sampai ke tempat tujuan kita. Kita ini dilahirkan dari Allah lewat rahim ibu, keluar, kemudian kembalinya kemana? Kembalinya kepada Allah. Nah, siapa nama membawa kisah itu? Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad Rasulullah. Maka kita umpat di situ jukungnya. Nah, apabila kena sudah misra, nah, asma Allah pada batang tubuh kita sudah diakui oleh Allah, lalu kita kadang merasa lagi karena bersangatan kita melepaskan perasaan kita kepada Allah, maka diambil oleh Allah. Apabila diambil Allah itu nah pengartian bahasa Arabnya majzubiyah. Kada ada lagi di si pangrasa kita. Cuma ada pangrasa, cuma kada milik kita lagi. Nah, sekarang tajalilah pangrasa itu pada saat kita di dalam masjid ini. Ada Allah. Nah, apabila ada itu sumbernya siapa? Daripada sifat Allah. Pangrasa telah. Amun diri kita nyata diciptakan Allah. Pangrasa ini pulang menjadi diri kita nekawah hidup merasa. Nah, ada nang dihidupkan oleh Allah kita. Dimasukkan sini apa? Sifat hayat, timbul pangrasa. Nah, ruhaniyah ya juga. Nah, ruh, nyawa, hati, rasa, iya itu. Ulangnya macam-macam aja pengeluarannya lah. Ruh, nyawa, hati, rasa. Sumbernya satu sifat hayat. Hayat artinya hidup. Itu sifat mana? Kenapa sifat hayat itu dinampakkan pada diri Muhammad? Nah, karena Muhammad itu hamba. Ruh Muhammad itu itulah nama akui nang zat hayun. Nah, siapa zat hayun itu? Nah, itulah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita sempat seperti itu, maka disitulah nang mengakui diri kita ini supaya kita bujur-bujur takwa. Jangan kita merasa harat kita pada orang, rasa alim aku pada orang, rasa mulia aku pada orang ada. Apabila kita sama-sama sudah menghadap, nah, merasakan asma Allah, sifat Allah, dan kelakuan dari Allah, karena Allah juga. Kada karena siapa-siapa. Guru ini hanya lewat belajar. Karena guru mewarisi ilmu daripada Nabi tadi. Nah, Sidin mengesahkan menjadi amanah. Sekarang amanah sudah disampaikan. Jadi memakainya kita ada di dalam masjid ini aja dulu. Nah, masing-masing jangan ujar. Jangan ujar. Contohnya, melihat saja bisa bakijib kada tapai imbe, bakijib mata kada tapai imbe, bagarak pun kada tapai imbe, duduknya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan tajalinya kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuh, diri kita nih mukhalafah kada nang samanya, cuma nang samanya nang mustawannya apa? Bakapala, babahu, bapinggang, babatis. Itu insan atau manusia. Nah, seperti itu rupa nang seperti itulah nang selalu disuruh mengenal. Siapa nang dikenalnya kepada orang nang menciptakannya siapa? Itu nah, termasuk kita tuh. Tapi ada nang kada beriman, ada nang beriman, ya Allah. Nah,
kita nang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya Tuhan kita Allah, maka kesanalah kita hadapkan keyakinan kita, keimanan kita. Yakin kita diciptakan Allah, kembalikan diri kita kepada Allah. Yakin kita dihidupkan oleh Allah, kembalikan perasaan kita kepada Allah. Nah, itu